hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Bahkan dosa memutus kekerabatan, memutus silaturahim ini tergolong sebagai dosa yang azabnya itu yu'ajjal fid dunya, yang disegerakan di dunia. Pada umumnya dosa-dosa itu kan azabnya nanti di akhirat. Kalau ada orang misalnya meninggalkan sholat, azabnya nanti di akhirat. Ada orang misalnya tidak berpuasa Ramadan, azabnya nanti di akhirat. Tetapi ada beberapa dosa yang azabnya itu di akhirat plus di dunia. Di dunia sudah diazab, nanti di akhirat diazab dengan azab yang lebih berat. Ada yang seperti itu. Di antaranya adalah azab memutus kekerabatan, memutus silaturahim. Ini bukan hanya di akhirat nanti diazab pelakunya, tetapi juga diazab di dunia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dengan nikmat-nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat taufik, kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam pengajian, melanjutkan pengajian sebagaimana biasanya setiap pagi
setiap pukul 5 sampai dengan 6. Semoga kita senantiasa bisa istiqamah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memberikan pengantar untuk melanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Insyaallah akan kita mulai besok. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yang berkaitan dengan amaliyah pada bulan Syawal, yaitu tentang permasalahan puasa di bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah silaturahim. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu yang disunnahkan di bulan Syawal ini adalah kita berpuasa 6 hari. Ini hukumnya adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan, min Syawalin, kana kasaumid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, 1 bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian dia mengiringinya, mengikutinya dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka itu seperti puasa setahun. Hadirin rahimakumullah, jadi secara umum amal perbuatan manusia itu kan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kenapa dikatakan puasa Ramadan plus puasa 6 hari Syawal dikatakan itu seperti puasa 1 tahun, puasa setahun? Karena puasa Ramadan itu kan 1 bulan. Kalau kali 10 berarti berapa? Berarti sudah 10 sudah 10 bulan. Persamaannya sudah 10 bulan. Satu bulan sama dengan 10 bulan. Kalau 6 hari ditambah 6 hari berarti 6 hari itu perharinya berapa? 10. Berarti sudah berapa? Sudah 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, 1 tahun. Nah, karena itu untuk menggenapi puasa Ramadan, tetapi puasa Ramadan hukumnya wajib, kemudian disunnahkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga kana kasyamid dahri, sehingga itu seperti puasa selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya, puasa Syawal ini bisa dilaksanakan langsung pada tanggal 2 Syawal, dan ini adalah yang lebih utama. Dari tanggal 2 Syawal langsung dia berpuasa, karena tanggal 1-nya tentu kita mengetahui hukumnya haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Tapi tanggal 2-nya langsung berpuasa itu yang lebih utama.
dan yang lebih utama adalah berurut. Jadi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari ini yang lebih utama. Tapi seandainya tidak dilakukan seperti itu, berpuasanya misalnya dilakukan sudah pertengahan Syawal, maka itu juga sudah mendapatkan kesunahan. Atau misalnya dilakukan di akhir Syawal, itu juga seseorang yang melakukannya sudah mendapatkan kesunahan. Juga seandainya puasanya itu dilakukan tidak secara berurut, jadi 6 hari dilakukan tidak secara berurut tetapi secara berselang-seling. Hari ini puasa, besok nggak puasa, besok puasa lagi misalnya, tetapi dilakukan sebanyak 6 hari dan semuanya berada di bulan Syawal, maka ini juga sudah mendapatkan orang ini kesunahan. Meskipun tadi kita katakan yang lebih utama itu di awal dan berurut, itu yang lebih utama. Tetapi jika tidak demikian, maka seseorang yang melakukannya juga mendapatkan kesunahan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk itu masih ada waktu bagi kita yang belum berpuasa mulai dari tanggal 2 Syawal, masih ada waktu bagi kita untuk melaksanakannya di akhir atau di pertengahan Syawal. Yang penting kita perhitungkan cukup untuk berpuasa sebanyak 6 hari. Jadi kita lakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena biasanya kalau di awal mungkin sebagian orang di sebagian daerah masih ramai silaturahim, masih ramai makanan, jajanan dan sebagainya, sehingga berat untuk berpuasa. Atau kalau berpuasa nanti nggak enak karena dia sedang silaturahim ke kerabatnya, disuruh makan nggak makan, alasannya berpuasa misalnya. Atau dia sebagai tuan rumah mempersilahkan orang makan minum sementara dia tidak makan dan minum dan seterusnya, karena dia mungkin segan kemudian dia melakukannya di akhir, maka itu juga tidak menjadi masalah. Artinya dia tetap mendapatkan kesunahan dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini amalan penting yang semestinya kita untuk melakukannya. Mari kita melakukannya meskipun tidak di awal Syawal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang silaturahim. Kita tahu silaturahim ini sebenarnya bukan kewajiban di bulan Syawal saja. Karena silaturahim ini ya kewajiban seorang muslim, tidak mengenal Syawal atau selain Syawal. Tetapi menjadi tradisi bagi umat Islam, terutama di Indonesia ini, untuk melakukan tradisi silaturahim. Bahkan saking mentradisinya, orang-orang yang pergi jauh, misalnya ke kota, kerja di luar pulau misalnya, bahkan di luar negeri dan sebagainya, itu menyempatkan diri di hari raya itu untuk mudik, untuk pulang kampung guna untuk silaturahim. Ini karena menjadi tradisi. Meskipun tidak terkhususkan sebenarnya silaturahim itu hanya di bulan Syawal. Jangan kemudian menganggap bahwa silaturahim itu hanya di bulan Syawal saja, tetapi silaturahim itu kapan saja. Dan silaturahim perlu untuk kita sampaikan bahwa silaturahim itu hukumnya adalah wajib. Apa yang dimaksud dengan silaturahim yang hukumnya itu wajib dalam syarak?
Jadi silaturahim yang dimaksud di sini, rahim itu adalah sanak kerabat. Jadi silaturahim itu menyambung tali kekerabatan. Sanak kerabat itu yang dimaksud adalah kerabat dari jalur bapak atau dari jalur ibu, yaitu seperti misalnya paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu, dan anak-anaknya paman. Ini yang disebut dengan kerabat. Jadi kita bapak punya ibu, kemudian bapak kita punya saudara, ibu kita juga punya saudara. Maka mereka namanya apa? Mereka namanya rahim. Mereka adalah rahim. Kemudian anak-anaknya bapak, anak-anaknya paman-paman kita itu juga namanya rahim. Apalagi saudara kita sekandung, saudara kita sebapak, saudara kita sebapak seibu, itu adalah juga disebut dengan rahim. Nah, kita wajib untuk silaturahim, artinya tetap menyambung kekerabatan dengan mereka. Itu yang disebut dengan silaturahim, yang hukumnya adalah wajib. Memutus silaturahim itu hukumnya haram, bahkan tergolong sebagai minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Yang kita maksud di sini apa? Silaturahim dalam istilah syarak, dalam istilah agama. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sudah beralih makna. Nah, tetapi kita belum lihat di kamus bahasa Indonesia itu silaturahim maknanya apa. Tetapi dalam dalam istilah syarak, silaturahim itu tidak untuk menyebut ketika kita misalnya datang ke rumah teman kita, atau datang ke rumah guru kita, atau datang ke rumah orang lain yang bukan kerabat kita. Itu tidak disebut sebagai silaturahim. Ya, disebut sebagai ziarah gitu saja. Jadi ziarah bukan untuk orang mati saja, tetapi ziarah juga untuk orang hidup. Ziaratul ulama, kita mengunjungi para ulama. Ziaratu al-asdiqa, misalnya kita berziarah mengunjungi teman. Nah, ini juga sesuatu yang baik, tetapi bukan silaturahim yang hukumnya itu adalah wajib, bukan itu. Karena silaturahim yang hukumnya wajib itu adalah silaturahim dengan pengertian syarak. Rahim itu adalah kerabat. Nah, kerabat itu adalah saudara kita dari jalur bapak atau ibu, baik itu paman, bibi, anak-anaknya paman, saudara kita yang sekandung, saudara kita sebapak. Ini namanya apa? Atau seibu, ini namanya kerabat kita. Nah, menyambung kekerabatan dengan mereka hukumnya wajib, memutuskan kekerabatan dengan mereka itu hukumnya haram, minal kabair. Nah, kita biar tahu membedakannya. Karena terkadang kalau kita tidak jelaskan seperti ini, terkadang menganggap bahwa kita mengunjungi teman itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Atau kita misalnya mengunjungi guru kita itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Nah, padahal itu bukan sesuatu yang wajib. Meskipun itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Nah, tetapi yang wajib apabila ditinggalkan seseorang berdosa itu adalah silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan dengan tadi yang sudah kita jelaskan siapa kerabat tersebut. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran disebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hadirin rahimakumullah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung kekerabatan, artinya dia bersilaturahim. Sebagian menyebut silaturahim, sebagian menyebut silaturahmi. Itu bagaimana? Dua-duanya benar. Boleh kita menyebut silaturahim, boleh kita menyebut silaturahmi. Maknanya itu sama. Tidak perlu diperdebatkan, oh yang benar silaturahim, yang benar silaturahmi. Dua-duanya benar, boleh silaturahim, boleh kita menyebut dengan istilah silaturahmi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana menyambung tali kekerabatan ini? Ini sangat bagus dilakukan adalah dengan atau menyambung silaturahim atau menyambung kekerabatan ini dilakukan dengan dua hal, dan memutuskannya berarti juga dengan dua hal. Menyambungnya itu yang pertama adalah dengan mengunjunginya, dengan mendatangi rumahnya secara berkala. Secara berkala kita datang ke rumahnya. Ini namanya menyambung. Karena dengan kita datang ke rumahnya berarti apa? Berarti saudara kita itu, kerabat kita itu merasa bahwa kita ini memang kerabatnya, sehingga kita memerlukan untuk datang ke rumahnya. Ini yang cara yang pertama untuk menyambung kekerabatan, yaitu dengan cara apa? Kita langsung mendatangi rumahnya. Kalau seseorang itu nggak pernah sama sekali mendatangi rumah kerabatnya, itu berarti apa? Memutus. Seakan-akan kerabat kita itu mengatakan, saya nggak punya saudara kamu. Seakan-akan apa? Nggak ada hubungan antara dia dengan kerabatnya tersebut. Padahal sebenarnya masih dia pamannya. Sebenarnya dia masih anak pamannya. Sebenarnya dia masih bibinya, tetapi seperti nggak pernah kenal atau seperti nggak ada hubungan di antara keduanya. Karena apa? Keduanya nggak pernah saling mendatangi. Ini berarti dia telah memutus silaturahim. Tidak pernah mengunjunginya, seakan-akan keduanya itu tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Pada kondisi seperti ini, ketika kerabat kita merasa bahwa kita ini sudah tidak memiliki hubungan dengannya, maka di sini dianggap seseorang telah memutus silaturahim. Karena itulah maka kita hendaknya, terutama di saat-saat senang, di saat-saat kerabat kita itu bergembira, yaitu di saat misalnya hari raya. Pada hari raya ini kan semua orang senang, kerabat kita sedang senang. Maka ketika kita mengunjunginya, maka ini yang dianjurkan. Atau misalnya pada saat pada saat ada kelahiran. Ada kelahiran. Misalnya ada saudara kita melahirkan anak, ada anaknya bibi kita yang sedang diberi rizki seorang anak, maka kita datang ke sana untuk berkunjung ke tempat dia karena dia sedang bergembira, karena dia sedang senang. Maka di sini apa? Di sini waktu yang tepat untuk bersilaturahim. Sedang misalnya ada kelahiran bayi di rumah kerabat kita itu, maka baik apabila kita mendatanginya. Atau misalnya pada saat pernikahan, ada kerabat kita yang
mantu yang melakukan walimah, yang menikah, maka kita datang ke tempatnya. Ini adalah waktu yang tepat bagi seseorang untuk bersilaturahim, yaitu untuk mengunjungi. Dalam hal ini mengunjunginya di saat keluarga kita dalam dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan. Seperti apa tadi? Seperti ketika dalam hari raya ini, maka tepat. Kenapa kita ini tradisi di Indonesia ini bersilaturahim di hari raya? Karena di hari raya ini adalah hari gembira bagi kerabat kita. Bagi kerabat kita, kalau kita kunjungi kerabat kita itu juga nggak susah. Untuk menjamu itu nggak susah, jajan-jajan sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan. Ketika kita datang, maka mereka sangat gembira, mereka sangat senang dengan kedatangan kita, dan kehadiran kita tidak mengganggu sama sekali dalam aktivitas mereka, karena mereka juga istirahat, tidak bekerja. Mereka ada di rumah menunggu kedatangan kita. Ketika kita datang, maka mereka sangat senang, bergembira, dan mereka menganggap bahwa inilah saudara saya. Inilah saudara saya, sehingga saya dikunjunginya. Tetapi jika enggak, misalnya waktu gembira enggak ada, waktu susah enggak datang, ini seakan-akan sudah enggak ada kekerabatan di antara mereka. Nah, ini yang nanti itu bisa seseorang terkena hukum dosa, hukum haram. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Di saat hari raya, di saat ada yang saudara kita diberi rezeki anak, ada kelahiran di situ, di saat ada pernikahan di situ, maka disitulah waktu tepat kita untuk berkunjung. Oh, ada dia punya cucu, misalnya paman kita, atau dia punya anak, maka kita segera datang ke sana dalam rangka untuk silaturahim hari bahagia. Ada pernikahan di sana, kita datang, apalagi kalau diundang. Kalau diundang, maka nanti bisa hukumnya, memang kalau diundang untuk walimah, itu hukumnya nanti walimah pengantin, maka hukumnya menjadi wajib untuk mendatanginya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah di hari susah. Tadi kita mengunjunginya di hari-hari bahagia. Yang kedua di hari-hari susah. Misalnya ada kerabat kita yang sedang kesusahan, sedang ada yang meninggal, salah satu anggota keluarganya. Ada orang tuanya meninggal, ada saudaranya meninggal, ada anaknya yang meninggal. Maka di saat itu saudara kita, kerabat kita memerlukan kita datang ke tempat dia untuk menghiburnya, untuk membantu meringankan kesedihan atau kesusahan dia. Ini adalah sangat dianjurkan di saat ini. Kerabat kita sangat membutuhkan. Coba dibayangkan seandainya ada salah satu kerabat kita, ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, kemudian nggak ada satupun kerabatnya yang datang menjenguknya. Betapa susahnya dia. Saya ini sebenarnya dia mengatakan, saya ini sebenarnya punya saudara apa enggak sih? Enggak ada satupun yang nongol untuk menghiburnya. Nah, di sini nanti akan terputus silaturahim di antara keduanya. Atau di saat dia sedang kesusahan, makan aja nggak bisa, misalnya tertindih oleh hutang, makan kesusahan, sakit lagi. Di saat seperti itu, jika nggak ada orang yang mengunjunginya, di antara kerabatnya yang mengunjunginya, maka dia akan merasa bahwa dia ternyata nggak punya saudara, nggak punya kerabat. Di saat itulah maka terputus silaturahim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di saat susah, paling tidak kita itu bisa mengunjungi kerabat kita tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Sehingga para ulama menjelaskan bahwa silaturahim atau menyambung kekerabatan itu adalah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan mengunjunginya tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan membantu kerabat tersebut ketika dia membutuhkan bantuan kita. Itu cara silaturahim. Nah, memutus silaturahim itu juga dengan kebalikannya, yaitu dengan tidak pernah sama sekali mengunjunginya, tidak di masa bahagia, tidak di masa susah, nggak pernah muncul sama sekali, nggak pernah mengunjungi kekerabatannya, sehingga sampai pada kondisi si kerabat itu merasa nggak memiliki kerabat dia. Perasaannya sudah nggak ada, sudah nggak ada hubungan sama sekali dengannya. Ini yang pertama. Maka di sini apa? Dianggap dia telah memutus silaturahim. Atau yang kedua, di saat dia butuh dan meminta bantuan, maka dia nggak mau membantunya. Maksudnya di saat dia sedang susah, hutangnya banyak, makan susah untuk keluarganya, kemudian datang ke salah satu kerabatnya yang kaya misalnya, dia bisa membantunya. Kemudian ketika datang dia mengatakan misalnya, saya butuh uang, saya hutang, bukan minta, hutang kepadamu, insya Allah nanti akan dibayar dalam waktu 2 bulan misalnya. Dia punya uang, dia punya uang untuk membantu, tetapi justru dia tidak membantunya. Dia mengatakan saya nggak punya uang untuk menghutangi kamu, padahal dia ada. Secara zahir juga jelas saudaranya itu kaya raya, tetapi dia tidak mau membantunya. Di saat seperti ini, orang miskin yang menjadi kerabatnya itu pasti merasa bahwa ini kayak bukan saudara saya, ini kayak bukan kerabat saya. Bahkan dia bisa marah, muncul, udah nggak usah saudara-saudaraan. Ternyata apa? Dia kerabat dekat, tetapi di saat seperti ini, di saat dia susah, di saat dia membutuhkan bantuan, ternyata dia justru tidak mau membantunya. Berarti di sini apa? Dia telah memutus silaturahim dengan perbuatannya, tidak mau membantu kerabatnya di saat kerabatnya itu membutuhkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan memutus silaturahim ini hukumnya apa? Hukumnya dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, orang yang memutus silaturahim. Jadi la yadkhulu di sini artinya adalah la yadkhulu al-jannata ma'al awwalin. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Orang-orang yang pertama kali masuk surga itu siapa? Orang-orang yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang pertama kali masuk surga. Orang-orang yang bertakwa. Ketika dikatakan orang yang memutus silaturahim, memutus kekerabatan, itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang soleh. Artinya mereka akan diazab di dalam neraka terlebih dahulu. Namun jika dia adalah seorang muslim, dia akan tetap masuk ke dalam surga. Ini penting untuk kita garis bawahi, karena kalau enggak nanti bisa bertentangan dengan dengan prinsip akidah Islam. Dalam prinsip akidah Islam, orang yang mati dalam keadaan muslim maka dia akan masuk surga. Orang yang mati dalam keadaan muslim maka dia akan masuk surga.
Jika dia tergolong orang yang soleh, maka dia akan masuk surga bila azab, dengan tanpa azab. Tetapi jika dia bukan tergolong sebagai orang yang soleh, maka dia tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya, dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu, diazab di sana, tetapi kemudian akan keluar dari neraka. Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammad Rasulullah, dan dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya ada kecil sekali dari keimanan dalam hatinya. Artinya dia beriman, ada aslul iman dalam hatinya. Maka dia akan keluar dari neraka. Karena apa? Dia mukmin. Nah, maka ketika ada hadis-hadis seperti ini yang mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, secara zahir itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus kekerabatan. Seakan-akan orang yang memutus kekerabatan itu nggak masuk surga sama sekali. Padahal kalau dia seorang muslim, dia akan masuk surga berdasarkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Sementara ayat Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tidak akan bertentangan dengan hadis Nabi yang lainnya. Maka kita harus melihat bagaimana para ulama menafsirkannya. La yadkhulul jannata qati'un, artinya la yadkhulul jannah ma'al awwalin, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, tidak akan masuk surga bersama sholihin, tidak akan masuk surga bersama muttaqin, tetapi dia masuk surganya belakangan jika dia mukmin, yaitu orang yang memutus silaturahim. Dan ini berat, bukan sesuatu yang ringan. Karena azab Allah, azab neraka itu sangat berat. Manusia tidak akan mampu untuk bertahan 1 detik pun berada di dalam neraka. Maka tidak bisa seseorang meremehkan azab neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sama dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu. Seperti misalnya tidak akan masuk surga orang yang dikatakan orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Maksudnya la yadkhulul jannah ma'al awwalin, tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama kali masuk surga. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini pula para ulama menyebutkan bahwa memutus kekerabatan ini tergolong sebagai dosa besar. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai jatuh pada masalah ini. Momentum hari raya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pertama, kalau hari raya ini kita datang ke kerabat kita seperti yang tadi kita sampaikan, ke kerabat kita dalam masa sedang gembira, sedang siap untuk dikunjungi oleh kita. Karena terkadang kerabat kita kalau di hari-hari selain hari raya sibuk dengan pekerjaannya di sawah, di toko, di pasar dan sebagainya. Kalaupun kita datang, beliau sedang berada di tempat, mungkin tidak siap untuk menjamu kita sehingga menyusahkan mereka. Tetapi di saat seperti sekarang,
adalah saat yang baik bagi kita untuk selalu senantiasa mengunjunginya, mengunjunginya. Kalau bisa malah juga membantunya jika mereka tergolong sebagai orang-orang yang membutuhkan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Bahkan dosa memutus kekerabatan, memutus silaturahim ini tergolong sebagai dosa yang azabnya itu yu'ajjal fid dunya, yang disegerakan di dunia. Pada umumnya dosa-dosa itu kan azabnya nanti di akhirat. Kalau ada orang misalnya meninggalkan sholat, azabnya nanti di akhirat. Ada orang misalnya tidak berpuasa Ramadan, azabnya nanti di akhirat. Tetapi ada beberapa dosa yang azabnya itu di akhirat plus di dunia. Di dunia sudah diazab, nanti di akhirat diazab dengan azab yang lebih berat. Ada yang seperti itu. Di antaranya adalah azab memutus kekerabatan, memutus silaturahim. Ini bukan hanya di akhirat nanti diazab pelakunya, tetapi juga diazab di dunia. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru bi an tu'ajjala li sahibihil 'uqubatu fid dunya ma'a ma yantaziruhu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi." Tidak ada dosa yang layak untuk disegerakan azabnya bagi pelakunya di dunia, beserta azab yang dia akan tunggu nanti di akhirat dari dosa, yaitu minal baghi wa qati'atir rahim, yaitu dosa kezaliman dan dosa memutus kekerabatan. Jadi di sini apa? Dosa memutus kekerabatan ini tergolong dosa yang layak disegerakan azabnya di dunia sebelum nanti dia diazab di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang di dunia ini memutus kekerabatan, dia sudah nggak tahu siapa pamannya, siapa bibinya, siapa kemenakannya, siapa anak paman, anak bibinya, dari jalur bapak, jalur ibu, sudah putus hubungan, nggak mengenal, nggak ada saling mengunjungi sama sekali sehingga putus sama sekali. Maka orang seperti ini ini layak untuk diazab di dunia. Maka hidupnya tidak akan bisa senang di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya di dunia ini. Nah, sama juga dengan termasuk di sini Termasuk di sini uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Pelakunya juga akan diazab di dunia ini sebelum nanti juga diazab di akhirat. Nah, karena itulah kita harus waspada terhadap hal ini. Jangan sampai kita memutus silaturahim. Nah, mungkin sebagian kita kerabatnya itu jauh, kerabatnya jauh. Nah, kita masih bisa melakukan silaturahim itu sekarang dengan dengan media, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19, maka kita masih tetap bisa silaturahim dengan via telepon, apalagi sekarang ada video call yang sudah langsung nampak wajah orang yang kerabat kita yang kita hubungi itu. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagian kita lebih cenderung untuk nelpon teman, untuk menelpon sahabat, untuk menghubungi, untuk mengunjungi orang lain, sementara kerabat kita justru kita tidak menghubunginya, justru kita tidak mengunjunginya.
ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, bukan berarti itu nggak boleh, bagus, sesuatu yang bagus. Tetapi ingat bahwa yang wajib adalah silaturahim. Yang wajib adalah silaturahim. Kalau kita tidak bisa mengunjunginya di saat bahagia, seperti di saat hari raya, di saat kelahiran, di saat ada yang menjadi nikah, ada yang menjadi pengantin, di saat kerabat kita kesusahan, jika kita nggak memungkinkan untuk menghadirinya, paling tidak SMS, WA, telepon terhadap kerabat kita agar bersambung tali kekerabatan di antara kita dan mereka. Mereka masih merasa punya kerabat yang namanya kita ini. Nah, itu masih merasa seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ancamannya sangat berat orang yang memutus kekerabatannya, yaitu azab di dunia maupun azab di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kemudian menyambung kekerabatan, orang yang memutus kekerabatan dengan kita itu lebih utama daripada menyambung kekerabatan yang telah tersambung kekerabatannya, karena ini bagian dari akhlak yang mulia. Jadi kita memiliki kerabat itu yang sudah tersambung, sudah komunikasinya sudah bagus, kita sudah sering mengunjunginya, dia juga sering mengunjungi kita, sudah saling bantu-membantu, maka itu adalah itu juga silaturahim. Tetapi menyambung kekerabatan, kerabat yang putus kekerabatannya dengan kita itu lebih utama daripada yang pertama tadi. Jadi kita lihat ini siapa kerabat saya, paman saya atau anak-anak dari paman saya yang nggak pernah nyambung. Ini siapa? Coba kita kunjungi dia. Coba kita, kalau jauh kita cari nomor HP-nya mana, nomor WA-nya mana, biar saya hubungi. Nah, ini lebih utama. Ini lebih utama yang seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah putus. Maka ketika kita menyambungnya, maka itu lebih utama. Apalagi dia memang sengaja memutuskan tali kekerabatan dengan kita. Jika kita menyambungnya, maka itu lebih utama. Itulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'at. Bukanlah orang yang menyambung kekerabatan itu adalah orang yang membalas silaturahim, tetapi orang yang menyambung kekerabatan, orang yang telah memutus kekerabatan dengannya. Jadi dia sudah memutus silaturahim atau kekerabatan dengan kita, kemudian kita menyambungnya, maka ini yang lebih utama. Karena apa? Kok dikatakan lebih utama? Karena ini adalah bagian dari akhlak mulia, dari al-akhlak al-karimah. Bagian dari husnul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Karena kita tahu bahwa akhlak mulia itu kan komponennya 3. Yang pertama apa? Berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, gak melihat jenis kelamin, tidak melihat dia kenal kita atau tidak kenal kita, tidak melihat dia berbuat baik kepada kita atau jahat kepada kita. Pokoknya dia berbuat baik lillahi ta'ala, siapapun dia tidak melihatnya atau tidak pandang bulu. Yang penting dia berbuat baik, nggak melihat siapa yang dia perbaiki itu, yang dia berbuat baik kepadanya. Itu komponen yang pertama dari akhlak mulia. Kalau ada seseorang itu dalam berbuat baik milih-milih, kenapa kamu kok baik sama si dia? Karena dia baik sama saya. Kenapa kamu kok sering mengunjungi kerabat kamu yang bernama si fulan?
Ya karena si fulan itu sering berkunjung ke rumah saya. Loh yang sana kok nggak dikunjungi? Dia nggak pernah datang ke rumah saya. Dulu saya karena sana, setelah itu dia nggak pernah ke rumah saya. Udah, saya biarkan aja. Itu namanya bukan akhlak yang mulia. Berarti apa? Berbuat baiknya pilih-pilih. Berbuat baiknya apa? Pilih-pilih. Nah, akhlak mulia itu berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, unsur yang kedua, akhlak mulia itu adalah bersabar ketika disakiti oleh orang lain, tidak membalasnya dengan perbuatan buruk yang sama, apalagi lebih. Tidak. Bersabar jika orang lain menyakiti dirinya. Karena orang baik itu juga disakiti oleh orang lain. Bukan berarti orang baik berarti orang otomatis akan baik kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, sampai kepada orang-orang kafir akhlaknya begitu mulia, sangat baik beliau. Tetapi apakah orang kafir tidak mencaci makinya? Apakah orang kafir tidak berusaha untuk melukai dan membunuhnya? Nah, mereka melakukan kejahatan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap berbuat baik kepada mereka. Itulah akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, menahan diri, menahan seluruh anggota badannya, tangannya, kakinya, matanya, mulutnya, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu namanya akhlak mulia. Nah, ketika seseorang ada kerabat, dia memutuskan hubungan kekerabatan dengan dia. Artinya dia akan memperlakukan kita dengan tidak baik. Tetapi justru kita mengunjungi dia. Dia nggak mau mengunjungi kita, kita justru mengunjungi dia. Dia nggak mau komunikasi dengan kita, tetapi kita justru membangun komunikasi dengan dia. Maka di sini adalah yang lebih utama, silaturahim yang lebih utama. Ini yang dimaksud hadis laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'at. Bukan berarti kalau sudah nyambung kemudian kita mengunjunginya itu bukan sesuatu yang baik, bukan. Tetapi yang lebih utama adalah ketika ada kerabat kita yang putus, maka kita berusaha untuk menyambungnya dengan cara tadi, yaitu dengan cara mengunjunginya, mendatanginya, atau dengan cara membantu kebutuhan kerabat kita tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, kita masih ada hari-hari baik ini di tempat kita, itu biasanya bukan hanya sehari, tetapi sampai 1 minggu kita bersilaturahim. Mari kita lakukan silaturahim dengan kerabat kita. Kalau tidak memungkinkan, maka tadi bisa melalui media-media yang tersedia sekarang ini. Banyak sekali manfaat, hikmah, fadilah dari silaturahim, karena dia merupakan kewajiban. Fadilahnya juga sangat banyak. Silaturahim ini adalah salah satu kunci dari keselamatan. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, keselamatan itu bagaimana agar saya bisa selamat? Itu nanti tentu selamat di akhirat. Beliau mengatakan, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Kamu jika ingin selamat, maka kamu harus menyambung kekerabatan orang yang memutuskan kekerabatan denganmu. Kamu memberi orang yang nggak mau memberi kamu. Kalau ada orang nggak mau memberi kepadamu, maka beri dia. Maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini kata-kata yang apa? Kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi disinilah kunci keselamatan nanti di akhirat. Orang nggak mau silaturahim dengan kita, kita silaturahim dengan dirinya.
Orang yang nggak mau ngasih kita ngasih sesuatu kepadanya. Orang berbuat zalim kepada kita malah memaafkannya. Nah, sesuatu yang ringan diucapkan, sulit diterapkan, dipraktekkan, sehingga pahalanya begitu sangat besar. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, karena pada umumnya kita bersilaturahim orang yang sudah nyambung silaturahimnya dengan kita. Kebanyakan kita mau memberi orang yang memang biasa memberi kita. Oh, dia suka kalau selamatan, sering ater-ater kepada kita. Ya udah, kita sekarang selamatan, kita ater-ater ke dia. Oh, tetangga yang sana kalau selamatan dimakan sendiri, ya udah kita nggak usah kasih dia, dan seterusnya. Ini namanya apa? Nggak sesuai. Nah, itu bukan akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Rasulullah menjawab, at'imit ta'am wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berilah makan, sambung kekerabatan, sholatlah malam ketika orang-orang pada tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Dan banyak sekali fadilah-fadilah dari dari silaturahim. Di antaranya ada hadis yang menyebutkan silaturahim itu bisa memperpanjang umur, artinya menjadi sebab seseorang panjang umurnya. Para ulama menjelaskannya dengan berbagai penjelasan. Tetapi ini waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan pengajian kita kitab Matan Abi Syuja. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.